Sesuai catatan sejarah siklus 7 abad, di mana bangsa kita telah mengalami kejayaan di abad ke-7 dan di abad ke-14, yang artinya setiap 7 abad Indonesia akan menemukan kejayaannya. Seperti kata pepatah, sejarah akan terulang kembali. Dan bangsa yang pernah besar dalam sejarahnya di masa lalu cenderung akan mengalami kembali kebesarannya di masa yang akan datang. Atau bangsa yang besar saat ini dan yang akan datang adalah bangsa yang pernah besar di masa lalu. Seperti kejayaan Nusantara atau Indonesia, dalam sejarahnya pernah mengalami 2 kali masa kejayaan. Yang pertama saat era Kerajaan Sriwijaya, dan yang kedua saat era Kerajaan Majapahit. Hal inilah yang menguatkan kita atas keyakinan bahwa siklus 7 abad Indonesia atau Nusantara benar adanya. Hampir semua rakyat Indonesia sangat yakin jika suatu saat nanti Indonesia akan mengembalikan kejayaannya seperti kejayaan Nusantara sebelumnya di era Sriwijaya dan Majapahit. Jadi, orang-orang Indonesia yang paham dengan sejarah bangsanya yakin jika setiap 7 abad Indonesia akan kembali ke masa jayanya. Hal ini dapat dibuktikan dalam catatan sejarah bangsa ini. Tapi, sebelum kita membahas tentang siklus 7 abad Indonesia, ada baiknya tekan tombol subscribe agar kita bisa terus terhubung dan belajar bersama tentang hal-hal menarik lainnya. Untuk memahami secara sederhana tentang siklus 7 abad Indonesia, mungkin kita akan mulai pada masa kejayaan Nusantara pertama yang terjadi di Sumatera. Di sana, pernah berdiri kerajaan maritim yang berpengaruh luas, bukan hanya di Sumatera aja, tetapi juga melintasi daerah kekuasaannya di Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan hingga ke semenanjung Malaysia, Kamboja, Vietnam Selatan, serta Filipina. Bukti penemuan kejayaan Sriwijaya di abad ke-7 salah satunya ketika seorang pendeta Tiongkok menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan bermukim di sana selama setengah tahun. Serta prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berasal dari abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Pada masa itu, Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan ramai dikunjungi para peziarah dan tokoh-tokoh agama Buddha. Sedangkan dalam politik, Sriwijaya disegani oleh negara-negara lain. Dalam perdagangan, Sriwijaya telah menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda hingga mampu mengontrol jalur perdagangan antara 2 pusat utama perdagangan, yaitu India dan Cina. Dan Sriwijaya sendiri pada dasarnya juga memiliki banyak komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, kapulaga, gading, emas, dan timah yang membawa kemakmuran bagi Sriwijaya. Sejarah bahkan juga mencatat pada masa Sriwijaya inilah berkembang bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca atau bahasa pengantar ke seluruh penjuru Nusantara. Kita juga dapat menyaksikan candi-candi peninggalan kerajaan ini seperti Candi Kumpur, Candi Kembar Batu, Candi Muaro Jambi, serta Candi Muaro Takus di Sumatera Selatan. Dan kejayaan Nusantara yang kedua terjadi sekitar 7 abad kemudian setelah kejayaan Sriwijaya. Tepat pada abad ke-14 muncullah kerajaan Majapahit yang mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Hindu-Buddha ini berpusat di Trowulan, Jawa Timur yang sekarang adalah Mojokerto, berdiri sekitar tahun 1293 Masehi sampai 1500 Masehi. Menurut Kakawin Nagakartagama, wilayah kekuasaan Majapahit mencakup selain Jawa juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Semenanjung Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Dan kerajaan ini sangat disegani oleh negara-negara lain. Majapahit juga menjalin hubungan dagang yang baik dengan Kamboja, Thailand, Burma, Vietnam, dan Cina. Di tempat ini juga kita dapat menyaksikan banyak sekali bangunan peninggalan Majapahit yang menandakan masa kejayaannya. Dari 2 kejadian di atas inilah yang sangat membuat sebagian besar orang Indonesia yakin bahwa negara ini akan kembali berjaya. Sesuai catatan sejarah siklus 7 abad, di mana bangsa kita telah mengalami kejayaan di abad ke-7 dan di abad ke-14, yang artinya setiap 7 abad Indonesia akan menemukan kejayaannya. Jadi, apakah kita akan mengalami siklus 7 abad berikutnya di masa sekarang ini?
Menurut beberapa ahli meyakini bahwa siklus 7 abad kejayaan Indonesia itu akan terulang kembali di masa sekarang ini, tepatnya di abad 21 atau di antara tahun 2000 sampai 2099, dan pastinya tanda-tanda kebangkitan Indonesia di abad ke-21 pun sudah mulai terlihat. Terbukti baru-baru ini lembaga riset bisnis dan ekonomi yang sangat terpandang di dunia, The McKinsey Global Institute, menerbitkan laporannya yang berjudul The Archipelago Economy Unleashing Indonesian Potential, yang menunjukkan dengan jelas kecenderungan kejayaan Indonesia di bidang ekonomi beberapa tahun belakangan ini. Dalam laporan itu, McKinsey memperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia sesudah Cina, AS, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Hal ini juga tentunya diperkuat dengan posisi Indonesia saat ini yang menempati peringkat ke-16 ekonomi terbesar di dunia. McKinsey memperkirakan kelas konsumen Indonesia akan meningkat dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang pada tahun 2030, dan pekerja yang berpendidikan meningkat dari 55 juta orang menjadi 113 juta orang di tahun yang sama. Laporan yang dikeluarkan oleh lembaga yang sangat bergengsi dan terkenal cermat dalam riset ini tentunya sangat membesarkan hati kita jika Indonesia saat ini sudah memulai kembali masa kejayaannya seperti di masa Sriwijaya dan Majapahit. Dari sini harusnya kita dapat melihat dengan nyata perkembangan ekonomi kita terutama sejak 2004 yang cenderung meningkat. Menurut saya, semua itu adalah tanda-tanda nyata menuju kebangkitan Indonesia di abad ke-21 ini, dan kejayaan itu akan terjadi di abad sekarang, yang diprediksi paling lambat di kisaran tahun 2030 hingga 2045, yang bertepatan menjelang 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini sudah seharusnya dapat meningkatkan sikap optimis kita, yang merupakan suatu sikap yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini. Namun, di balik rasa optimis bahwa bangsa ini akan berjaya kembali, tentunya ada hal-hal yang perlu kita waspadai menjelang kebangkitan kejayaan Indonesia, di mana kita dapat belajar kembali dari sejarah perjalanan Majapahit menjelang kejayaannya, yang saat itu menghadapi gangguan berupa perpecahan dan hilangnya persatuan. Seperti yang kita ketahui di masa itu, terjadi perpecahan yang bermula karena adanya perpecahan dari para penganut dua agama besar saat itu, antara Buddha dan Hindu. Dan di saat perpecahan itu terjadi, seorang budayawan terkemuka saat itu yakni Buton Tular mengingatkan masyarakat melalui karya sastranya yang terkenal, yaitu Kakawin Sutasoma, yang di dalamnya terdapat ajaran Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian oleh para pendiri Republik ini menjadikannya sebagai simbol negara kita, seperti yang terlihat pada pita burung Garuda Pancasila yang dicengkram kuat agar tidak terlepas. Tentunya kita setuju bahwa sejarah akan terus berulang, dan tanda-tanda menjelang kembalinya kejayaan Indonesia di abad ini sangat mirip dengan Majapahit ketika menjelang kejayaannya. Kini bisa kita saksikan sendiri gejala perpecahan itu, termasuk perpecahan di antara penganut agama. Tentunya hal ini terus kita waspadai agar jangan sampai menghalangi kita mencapai kejayaan kembali setelah menunggu 7 abad lamanya. Jadi, mulai saat ini, mari kita pelihara persatuan itu dengan meningkatkan semangat toleransi dalam kemajemukan. Mari kita bersama-sama mencengkram kuat-kuat pita Bhinneka Tunggal Ika untuk membawa kita kepada kebangkitan Indonesia di abad ke-21 ini, seraya memenuhi panggilan sejarah akan kebenaran siklus 7 abad zaman keemasan Nusantara. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman yang lain, agar kita bisa terus terhubung dan belajar bersama di dalam channel ini.